coba kita bahas ini. Karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih, lihat. Nomor seri ijazah saya itu 008106.
bukan 008112 seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan, ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso, ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi, mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Saya berbicara berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Jadi semua dokumen tentang Pak Jokowi benar, sah, lanjut dia, ya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Oke, teman-teman, selamat bertemu kembali di channel ini. Dari cuplikan video yang baru kita tonton, ya, sangat menarik, ya. Dimana dari tanggapan netizen atau komentar-komentar mengatakan sesulit apapun itu kasus di negeri ini bisa dilacak dan bisa berhasil diungkap. Tapi kenapa harus berhubungan dengan ke Jokowi? Ya, nggak bisa terungkap. Ada apa coba dengan negeri ini? Ya, kok susah banget mengadilkan dan menghukum orang yang jelas bersalah. Orang mencuri ayam jelas langsung dihukum memang. Ya. Riwayatnya kasus ijazah sudah masuk ranah hukum. Diduga yang bikin ruwet titiknya seperti dari lembaga hukum, penegak hukum kurang terbuka, transparan saat uji gelar terbuka. Harusnya terbuka, transparan, dilakukan uji ilmiah bersama. Nah, rakyat terlambat sadar bahwa dinasti Jokowi telah mengakudeta, ya, negara Republik Indonesia. Bagaimana Jokowi sukses menawarkan kekuasaan kepada anaknya, ya, si Gibran yang tak layak sebagai wapres. Jika bukan raja, rakyat harus segera mengakhiri dinasti Jokowi. Nah, siapapun yang telah aman dari tuntunan manusia tidak akan bebas dari tuntunan Allah. Tinggal nunggu waktunya aja, ya. Tinggal pilih tobat atau tunggu pengadilan. Nah, kalau udah terbukti jelas dan tinggal ringkus saja, cobloskan aja ke penjara. Yang namanya pencuri bangsa harus diadili, apalagi tidak mengakui begitu. Nah, susah diajar seorang pembohong karena sesekali berbohong tetap berbohong. Nah, apa yang dibilang dengan fakta dan menjadi nyata, bukan sekedar mudah menyampaikan untuk membela diri, ya, tanpa data valid. Yang mempunyai juga pasti pembohong, karena di negara Indonesia, ya, begitu luar biasa hingga dipolitisi hingga sekarang tak kunjung selesai juga. Nah, sejarah Indonesia sudah menjadi tercela, ya, ternodam di masa pemerintahan kita 10 tahun lamanya, hingga sudah pernah pun menjadi Republik ke-7 tidak pernah bisa diusut, ya, atau dipindahkan, malah makin membuat kekacauan negeri kita.
Pengalihan sehingga telah dilakukan agar tidak bisa dipidanakan atas yang pernah diperebutkan bersama kroni-kroninya. Maka ketegasan presiden saat ini harus dilakukan, ya, harus dilakukan bersih-bersih tanpa pandang bulu, tidak terlalu lama. Nah, Jokowi ini, sadarlah kamu banyak kesalahan. Ya, anakmu udah di bawah umur, kemujidakan penjabat. Apakah kamu gak malu 280 juta rakyat menyaksikan ijazahmu asli sudah satu dari saja sudah selesai ke Kapolda? Masalahnya, tanyakan masalahnya sudah tersebar seluruh dunia. Ya, betul sekali, kalau orang itu suka tipu-tipu, pastinya suka curi-curi, karena curi dan tipu itulah salah satunya paket. Kalau ijazah Jokowi hakim tidak bisa memutuskan karena bangku kehakiman terkontaminasi virus termul. Tapi sebetulnya tergantung presiden. Kalau presiden suruh usut yang serius, pasti bisa. Cuman bapak presiden belum turun tangan aja. Nah, intinya hukum di Indonesia gak layak dianut sebagai kebenaran. Penuh rekayasa selama ternak Jokowi pun masih menjabat dalam pemerintahan, terutama di bidang hukum, ya, atau umum. Agak akan mungkin negeri ini bisa tegak lurus menjalankan hukum. Nah, memang benar kelakuan banyak kebohongan yang dilakukan Sang Mulyono harus diseret ke pengadilan. Nah, semoga ijazah jadi jenazah. Ya, harga emas benar-benar sangat rendah. Bahkan emas harganya mahal. Nah, presiden kita banyak jasanya. Ikuti adil besar Pak Jokowi. Jadi gubernur terus menyelonin, presiden banyak ngeluarin hafeng buat beliau. Nah, jangan dipersoalkan jasanya, tetapi lihatlah begitu besarnya jasanya bagi Indonesia. Tidak ada presiden yang sehebat, ya, sehebat. Lihatlah penjabat yang orang tukang pembohong dan tukang membantengi jajah. Ciri-ciri manusia pembohong, pastilah dia juga mencuri, pastilah dia juga manusia pembuat rusuh. Itulah yang ia lakukan saat ini. Ciri-ciri manusia yang jujur, memiliki etika, takut akan Tuhan, tapi takkan pernah membuat rusuh hanya demi ijazahnya. Pastilah ia akan langsung menunjukkan ijazahnya, sebab ia tidak mengendalikan kebohongan, apalagi membuat kebrutalan. Nah, Jokowi masih terus menunggu siapa yang mampu mengubah ijazahnya menjadi aksi, dan tidak bermasalah lagi bila tidak akan bertemu lagi, atau tidak dia merugikan karena akan dituntut dengan banyak ketuduhan. Nah, Mulyono dosanya luar biasa, gak punya malu. Agak lama lagi Mulyono akan dilaksanakan ketagihan jadi presiden, mau ngaruh uang rakyat. Rakyat ditipu, dikasih sembako senilai 100.000. Ya, dia menjabat presiden 2 periode. Ya, rakyat biasa menggunakan uang palsu langsung. Nah, yang dieluk dan masuk ke kandang. Tapi ini ada orang yang menggunakan ijazah palsu sejak 10 tahun. Ya, bukannya keciduk tapi keluar masuk ke istana. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo dengan bentuk tim transformasi, ya, reformasi Polri. Kita berdoa semoga semua kebohongan tentang kasus ijazahnya terungkap ke Republik asli atau palsu. Nah, pekerjaan yang sia-sia ini gara-gara Jokowi seharusnya diperlihatkan dengan publik.
karena Jokowi dipilih oleh publik karena terpilih 22 kali periode. Kalau caranya begini ya masih berwawasan keluar ketua RT. Nah, rakyat sudah sangat nggak percaya ijazah Jokowi itu asli, tapi masih ada yang percaya. Kita ingin terkecoh yang percaya kalau yang kepingin duit banyak itu dukungan Jokowi dan puji-puji. Jokowi orang cerdas, pandai. Nah, Jokowi sudah jelas kesalahannya, tapi tanpa selalu dilindungi. Tapi saya setuju dengan Babang Tri, apapun Jokowi lakukan saja tidak percaya. Nah, kalau betul terbongkar ijazah Jokowi palsu, semua pembela Jokowi ya masukkan perkara tradisi ya seperti kandang ayam, ya, integritas, perbuatan tipu, melihat Raffi penipu, cari dukungan untuk merusak reputasi nama Jokowi. Nah, Jokowi mempermainkan emosi rakyat Indonesia, bertele-tele dan mengerahkan banyak pengacara. Kalau ijazahnya asli milik Jokowi, nggak percaya, nggak perlu bayar pengacara, ya. Dan pasti memang pengadilan dimanapun, ya. Masalahnya sangat sepele karena para penegak hukum, ya, bersengkokol. Maka hingga kasus ini ijazah Jokowi makin mulek-mulek kayak asap kentut. Nah, yang disegani Jokowi adalah Hasim Joso Dikusumo, adik Prabowo, karena ada 3 kali pinjam duit. Nah, itu ada tanggapan teman-teman yang apakah tanggapannya itu benar-benar atau tidak dengan yang dengan tanggapan yang begini. Segani Jokowi adalah Hasim Joyo Hadi Kusumo, adik Prabowo. Apakah itu benar teman-teman? Nah, walaupun bukti sudah jelas bahwasanya baik ijazah Mulyono ataupun Gibran tidak ada yang beres, namun pemerintah sepertinya tetap mampu menjerat keluarga tersebut, entah karena terlalu kuat hukum. Nah, si Joko Widodo itu memang ijazahnya palsu, makanya kode-kode itu menginginkan Prabowo Gibran 2 periode agar pelanggaran hukum, penipuan, dan korupsi yang dilakukannya aman, gak ada yang mengganggu. Nah, sebagai rakyat, sekali kenapa pemerintah menutupi kebohongan Jokowi dan anaknya, padahal kan sudah jelas di depan mata kalau Jokowi itu adalah palsu. Jangan salahkan rakyat kalau Nepal akan terjadi di Indonesia. Intinya 10 tahun 2 periode di Republik Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo yang usungnya PDIP dan partai koalisasi apa yang sebenarnya dirasakan menjalani hidup di NKRI. Nah, jahat untuk bertujuan jahat, Nia mencuri jasa bertujuan untuk mencuri uang kekayaan Indonesia demi kejayaan dan kekuasaan 7 turunan. Benar apa kata Mbak Num, ciri-ciri Raja Firaun sudah ada di penguasa 2 periode. Nah, teman-teman, mari memberikan tanggapan-tanggapan di kolom komentar supaya kita lebih tahu bahwasanya bagaimana mengusut tanggapan-tanggapan atau tentang kasusnya ini ijazah Jokowi dan Gibran. Teman-teman, mungkin itu saja. Salam NKRI, harga mati.